Oke, izinkan karena saya dengan Wisnu Aryo, saya bekerja di Telkomsel, saya bekerja sebagai Head of Department Digital Growth Performance. Kenapa sih saya di tempat saya bekerja itu melakukan design sprint gitu ya? Jadi ini saya mau sharing gitu ya. Pertama, beda-beda memang tiap tempat gitu ya. Pertama adalah karena ternyata itu banyak cross-functional team. Jadi tim itu banyak ya, tapi beda-beda fungsi dan itu susah di-align-kan. Jadi kalau di tempat perusahaan-perusahaan gitu ya, itu kamu harus inovasi gitu. Tapi pada saat dicoba, bingung mulai dari mana gitu ya. Dan saya akhirnya memutuskan mengambilkan sertifikasi langsung dari penciptanya Jack Knapp gitu ya. Akhirnya saya melihat bahwa ternyata inovasi itu nggak susah. Gitu. Seringkali ya kita membuat suatu produk itu yang tidak orang inginkan. Jadi apa yang kita inginkan? Ya, nah, malum ya kalau dalam suatu perusahaan kan menurut saya ini bagus buat pelanggan saya gitu ya. Itu pasti coba biasa aja gitu loh. Nah ini suatu hal sebenarnya menjadi lag dan disinilah akhirnya saya menemukan gitu suatu formulasi bahwa ini bisa dijawab loh ternyata dengan design sprint gitu loh. Nah, itu adalah suatu framework untuk menjawab critical answer bisnis dan inovasi. Jadi kita tidak perlu bikin dulu gitu ya, tapi baru dari ide langsung bisa divalidasi gitu ya. Kamu mau nggak sih gitu? Saya tanya di internal saya komporin gitu ya. Kamu mau nggak sih gitu ya? Cuman 4 hari bisa jadi produk. Oh, kok bisa gitu loh? Apa sih yang didapatkan dari battery? Jadi kita bisa mendapatkan feedback sebelum terlambat. Nah ini yang penting sekali, khususnya di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Feedback itu penting gitu ya. Sehingga apa kita bisa gerak cepat. Nah, mari kita unboxing ya sama seperti apa sih proses design sprint yang dijalankan di tempat kami. Prinsip-prinsip inilah yang tetap saya coba pegang gitu dalam design sprint. Itu apa? Pertama adalah understanding. Fase understanding itu harus clear. Siapa user kita, apa yang mereka butuhkan, konteksnya apa. Terus apa? Decide it. Nah, ada fase decide-nya. Kita harus memutuskan solusi apa yang kita ambil. Terus fase prototyping sama fase validasi. Jadi poin-poin ini tetap saya pegang meskipun dalam design sprint itu tetap 3 hari, 2 hari gitu. Ini poin-poin ini tetap saya pegang. Nah ini yang fase penting juga dalam design sprint di tempat saya, di tempat kami gitu ya. Pertama adalah preparation itu sangat penting. Terus tools-nya juga jangan lupa dan logistik dan room. Nah ini yang penting nih, logistiknya juga. Nah ini yang menarik saya mau cerita gitu ya. Jadi di sini logistik tuh ternyata di tempatnya tuh menjadi penentu juga gitu ya. Kenapa? Pada saat sprint tuh makanan udah banyak tuh seneng gitu. Nah jadi mau datang gitu lah akhirnya melakukan design sprint tersebut. Terus musik juga itu penting, sama data on the wall. Saya akan kasih lihat seperti apa data on the wall. Terus kedua, nah ini yang setting goal tadi. Jadi kita jelaskan setting goal dengan jelas gitu ya sebelum mulai, supaya semua orang dalam sprint itu satu tujuan gitu loh, bahwa ya ini design sprint ini tujuannya ini